Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya memberkati saudara sekalian. Amin. Shalom Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Yanti Kristina Borusimarmata dari AKBP Sidoarjo. Apa kabarnya? Harapan saya Bapak dan Ibu serta saudara-saudara dalam keadaan sehat. Namun apabila ada yang sedang sakit, kiranya Tuhan yang menyembuhkan. Apabila ada yang sedang sedih, kiranya Tuhan yang menghiburkan. Baiklah Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali hari ini, hari Sabtu tanggal 15 Oktober 2022, kita disapa oleh firman Tuhan yang tertulis dalam kitab Yeremia pasal yang ke-15 ayat 19. Yeremia 15 ayat 19. Demikian dikatakan. Karena itu beginilah jawab Tuhan. Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku. Biarpun mereka akan kembali kepadamu, namun engkau tidak perlu kembali kepada mereka. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu satu hal yang Tuhan inginkan dari kita umat tebusannya adalah terus berbuat baik. Berlomba-lomba berbuat baik. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, namun pernah enggak Bapak, Ibu serta saudara-saudara merasa jerah, merasa kapok untuk berbuat baik? Atau mungkin pernah enggak Bapak dan Ibu serta saudara-saudara melihat ada seseorang, apakah itu teman, saudara, keluarga, yang memutuskan untuk berhenti berbuat baik? Jerah, kapok deh, enggak lagi, maaf, sorry, aku enggak akan mau lagi berbuat baik. Pernah enggak? Mungkin kita pernah merasa jerah, merasa kapok, enggan untuk berbuat baik. Pertanyaannya bagi kita adalah, mengapa kita jerah? Atau mengapa ada orang yang merasa jerah, kapok untuk berbuat baik? Padahal kita tahu itu adalah perintah Tuhan. Kita tahu itu baik, tapi tidak kita lakukan. Kenapa? Seseorang itu merasa jerah, merasa kapok untuk berbuat baik ketika dia merasa bahwa perbuatan baiknya itu sia-sia. Benar enggak? Seseorang itu merasa jerah, merasa kapok dan berhenti untuk berbuat baik ketika dia merasa bahwa perbuatan baiknya, ucapan baiknya itu tidak direspon dengan baik oleh orang banyak. Akhirnya apa? Ya kapok dia. Ngapain? Pikirnya, ya enggak? Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, mengapa ada orang yang tidak mau menegur sesamanya yang dia tahu orang tersebut sudah berbuat salah, sudah berbuat dosa? Kenapa? Karena dia merasa bahwa bukannya direspon dengan baik, malah dimusuhi, malah dibenci. Gak tahu deh Bapak Ibu serta saudara-saudara pernah gak mengalami hal tersebut? Niatnya baik, menegur, memperbaiki apa yang salah, malah dibenci, malah dimusuhi. Akibatnya apa? Siapa lagi yang mau menegur? Bener nggak? Akibatnya jerah, kapok. Nah, Bapak Ibu serta saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Nabi Yeremia itu diutus Tuhan kepada bangsa Yehuda. Dia diutus untuk menyampaikan firman Tuhan. Dia diutus untuk menyampaikan teguran dari Tuhan supaya bangsa Yehuda itu bertobat, supaya bangsa Yehuda itu tidak lagi melakukan apa yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Yeremia diutus Tuhan menegur bangsa Yehuda supaya mereka bertobat, supaya jangan lagi Tuhan menghukum mereka. Tapi bagaimana kenyataannya? Apakah mereka mendengarkan teguran yang disampaikan oleh Yeremia? Tidak. Apakah mereka mendengarkan firman Tuhan yang disampaikan oleh Yeremia? Ternyata tidak. Malah mereka membenci Yeremia. Bahkan ada yang bersepakat untuk membunuh Yeremia.
Wah, ngeri sekali enggak? Ya enggak? Bukan karena keinginannya, tetapi karena melakukan perintah Tuhan. Malah ditolak, malah dimusuhi, bahkan hendak dibunuh. Bapak ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sudah bisa membayangkan bagaimana kondisi Yeremia pada saat itu, bukan? Dan benar, akibatnya apa? Sampai-sampai Yeremia merasa kapok. Sampai-sampai Yeremia merasa jerah untuk menyampaikan firman Tuhan. Ya, di Yeremia 20 ayat 9 dikatakan bahwa Yeremia tidak mau lagi menyampaikan firman Tuhan. Ngeri sekali Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yeremia kecewa. Ya, dia kecewa. Dia juga menderita. Itu sebabnya dia mengadu kepada Tuhan. Dia menyampaikan apa yang dia pergumulkan, penderitaan yang dia alami, sakit hatinya yang ditolak oleh bangsa Yehuda. Namun Bapak Ibu saudara-saudara, Tuhan tidak membiarkan Yeremia begitu saja. Tuhan tidak membiarkan Yeremia dalam penderitaannya. Tuhan tidak membiarkan Yeremia dalam kesusahannya. Tuhan menolong Yeremia. Itu sebabnya Tuhan berkata kepada Yeremia, "Jika engkau mau kembali, aku akan mengembalikan engkau menjadi pelayan di hadapanku. Dan jika engkau mengucapkan apa yang berharga dan tidak hina, maka engkau akan menjadi penyambung lidah bagiku." Tuhan mau supaya Yeremia jangan pernah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan tahu Yeremia menderita. Tuhan tahu apa yang menjadi beban pikiran dari Yeremia. Tetapi Tuhan mau supaya Yeremia tidak pernah berhenti untuk menyampaikan firman Tuhan. Tuhan akan mengembalikan dia menjadi pelayan di hadapan Tuhan. Tuhan akan mengembalikan Yeremia untuk sebagai penyambung lidah Tuhan. Oleh karena itu, Yeremia harus benar-benar mau kembali kepada Tuhan. Dia harus mau dipakai oleh Tuhan. Walaupun dia menghadapi bangsa Yehuda yang keras kepala. Tetapi Yeremia harus tetap setia, taat, melakukan apa yang Tuhan perintahkan. Menjadi penyambung lidah Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Apapun resikonya. Bagaimanapun respon orang-orang. Yeremia harus tetap setia. Menyampaikan firman Tuhan. Menyampaikan teguran kepada bangsanya. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, ini juga menjadi satu teguran bagi kita. Jangan pernah kapok, jangan pernah merasa jerah untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk menegur apa yang salah. Jangan pernah merasa jerah untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Sebab ingatlah, itu yang Tuhan inginkan dari kita. Tuhan mau kita semua menjadi penyambung lidah Tuhan. Memang kita harus akui, tidak semua orang akan merespon baik teguran yang kita sampaikan. Tidak semua orang akan merespon baik perbuatan baik yang kita lakukan. Tetapi ingatlah, segala sesuatu yang kita lakukan bagi manusia, biarlah itu kita lakukan untuk Tuhan. Oleh karena itu Bapak Ibu saudara-saudara, jangan pernah merasa putus asa. Ya, jangan pernah merasa sendirian. Ketika engkau mengalami penderitaan, ingatlah Tuhan ada di sampingmu. Tuhan menguatkanmu. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Oleh karena itu, teruslah berbuat baik, teruslah sampaikan firman Tuhan. Jadilah penyambung lidah bagi Tuhan, menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Kembali kami datang kepadamu Tuhan di dalam doa kami pada pagi hari ini. Kami mau menaikkan rasa syukur dan terima kasih kami kepada Tuhan. Karena Tuhan masih memberikan kesempatan bagi kami untuk mendengarkan firman-Mu. Bapa, firman-Mu hari ini menegur kami, mengingatkan kami. Agar kami jangan pernah berhenti untuk berbuat baik. Jangan pernah berhenti untuk menjadi penyambung lidah bagi Tuhan. Menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Menyampaikan teguran. Memang kami sadar tidak semua perbuatan baik kami itu akan direspon baik oleh orang lain.
Tidak semua teguran yang positif itu akan direspon positif oleh orang lain. Tidak sedikit di antara kami Tuhan yang malah dibenci, yang malah dimusuhi. Seperti yang dialami oleh Yeremia. Dia dibenci, dia ditolak, bahkan dia hendak dibunuh. Namun Tuhan tidak pernah meninggalkan Yeremia. Bahkan Tuhan akan tetap memakai Yeremia sebagai pelayan di hadapan Tuhan, sebagai penyambung lidah bagi Tuhan. Demikian juga dengan kami ya Bapa. Jangan pernah ada di antara kami yang merasa kapok, yang merasa jerah, yang berhenti untuk berbuat baik. Sebab Tuhan tidak pernah berhenti berbuat baik bagi kami. Kuatkan kami Tuhan. Jangan biarkan kami merasa putus asa. Jangan pernah biarkan kami merasa marah ketika kami tidak mendapatkan seperti yang kami harapkan. Tetapi biarlah kami terus berlomba-lomba untuk melakukan apa yang baik, yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Bapa. Biarlah firman ini tidak berlalu begitu saja, namun dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Pada saat ini Tuhan, kami bawakan dalam doa kami seluruh umat-Mu Tuhan. Engkau berkati Bapa yang melakukan aktivitas pekerjaannya di sepanjang hari ini. Kiranya Engkau memberikan kesehatan, kekuatan, hikmat kepada kami, agar kami dapat melakukan setiap kegiatan, pekerjaan, aktivitas kami seturut dengan kehendak-Mu. Kuasailah hati, mulut, dan pikiran kami ya Tuhan, agar apapun yang kami lakukan, yang kami pikirkan, dan yang kami ucapkan seturut dengan kehendak-Mu. Kami berdoa bagi setiap orang-orang yang sakit. Lawat mereka Tuhan. Kiranya Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka. Jangan biarkan mereka putus asa. Jangan biarkan mereka mengeluh atas sakit penyakit yang mereka derita. Tapi biarlah mereka tetap berserah hanya kepadamu saja Tuhan. Bagi yang sedang bersedih, kiranya Engkau yang menghiburkan Tuhan. Bagi yang mengalami pergumulan berat, tolong Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan kepada mereka. Terima kasih Bapa yang baik. Berkati juga bangsa dan negara kami. Berkati para pemimpin kami. Terima kasih Bapa yang baik. Inilah doa kami. Dengar dan sambutlah doa kami ini. Di dalam nama Yesus Kristus, dengarkanlah doa kami ini. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya memberkati saudara-saudara, mulai dari sekarang sampai selama-lamanya.